Selamat malam teman-teman, selamat malam suster. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok optimis akan membahaskan satu topik yang bertemakan tentang tantangan anak muda di zaman sekarang untuk mempersiapkan keluarga yang bahagia. Nah, jadi kami akan membahaskan tema ini bersama saya, Suster Siska dan Suster Rahel. Nah, nanti kita akan membahaskan tentang apa sih tantangan anak muda di zaman sekarang, terus apa solusinya, terus tindak lanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya, mulai dari Suster Siska, seperti apa sih Suster tantangan-tantangan anak muda di zaman sekarang? Silakan Suster. Baik, terima kasih Jessica dan juga Suster Rahel. Selamat malam, selamat jumpa. Menurut saya, tantangan yang dialami oleh anak muda dalam membangun keluarga di zaman sekarang ini, pertama-tama adanya ketidakpercayaan satu dengan yang lain, atau ketika misalnya mereka dalam masa pacaran kurang memberikan kepercayaan yang total kepada pasangannya ya. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang ini dengan berkembangnya ilmu teknologi bisa saja rasa curiga muncul dalam diri masing-masing pasangan, karena dengan adanya HP yang cukup membuat dunia ini semakin sepertinya wah begitu ya, dengan alat-alat teknologi yang semakin canggih ini membuat juga salah satu membangun keluarga itu agak agak sedikit ya bisa dikatakan susah ya, gampang-gampang susah lah begitu ya. Itu tadi adanya kurang ketidakpercayaan dari masing-masing pasangan. Yang kedua, kurang membangun komunikasi yang terbuka dengan sesama pasangan gitu ya. Kadang ketika rasa curiga itu ada, maka komunikasi terhenti. Maka itulah salah satu tantangan yang dialami oleh anak muda dalam membangun keluarga yang bahagia. Itu menurut saya. Nanti saya bisa tambahkan lagi. Terima kasih. Oke, baik Suster. Terima kasih Suster Siska. Selanjutnya ke Suster Rahel. Menurut Suster Rahel, seperti apa sih tantangan-tantangan anak muda di zaman sekarang? Suster, silakan. Baik, terima kasih Jessica. Kalau menurut saya tadi juga ya kurang lebih seperti Suster Siska ya, karena sekarang itu kan juga teknologi sungguh mempengaruhi anak muda juga di dalam perkembangannya, untuk terutama juga untuk mempersiapkan hidup berkeluarga yang bahagia seperti itu. Nah, bagi saya lihat juga anak-anak muda zaman sekarang itu kurang masih belum juga memahami sungguh seperti apa itu hidup berkeluarga. Jadi yang dibayangkan itu seperti hanya senang-senangnya ya, lalu juga kurang untuk mengenal dengan pasangannya gitu. Jadi komunikasi tadi itu, komunikasi yang lebih jauh, saling mengenal lebih dalam gitu. Lalu juga kebanyakan ya anak muda kenal untuk ya pacar atau pasangan dia itu kebanyakan lewat medsos gitu. Kadang juga belum pernah berjumpa, tahu-tahu berjumpa kali terus langsung nikah gitu. Padahal juga perlu untuk sebenarnya ketemu langsung itu butuh waktu juga untuk saling mengenal begitu. Lalu juga banyak hal ya, hal-hal yang serba instan gitu ya di anak zaman sekarang.
lalu itu terbawa begitu. Mereka kurang untuk mempersiapkan diri bagaimana nanti hidup keluarga, tanggung jawabnya seperti apa. Jadi semacam kayak pikirannya hidup nikah itu senang-senang gitu ya. Kebanyakan ada juga orang muda ya, teman saya mengatakan dia stres, aku mau nikah aja gitu. Jadi kayak seolah-olah nikah itu suatu solusi keluar dari stres, padahal nikah itu sungguh harus dipersiapkan dengan baik gitu. Bagaimana ke depannya. Lalu itu yang apa ya? Kiranya juga saya perhatikan itu kurang kurang didalami, dihidupi orang-orang muda, sehingga ketika mereka hidup berkeluarga itu menjadi jadi entah itu saling menyalahkan karena tadi kurang saling mengenal lebih dalam, lalu juga mungkin karena sikapnya yang yang kurang untuk saling beri perhatian begitu, atau kurang mengenal keluarganya seperti itu. Itu dulu dari saya, nanti bisa ditambahkan mungkin dari Jessica atau Sister Siska. Oke, Suster. Baik, terima kasih, Suster. Saya tambahkan mungkin dari saya adanya keraguan antara pasangannya, Suster ya. Kalau misalnya si cewek ragu dengan cowoknya, mungkin dia berpikir apakah calonku ini nanti dia akan bertanggung jawab kepada keluarga kecilku atau bagaimana lah. Terus mungkin dari si cowoknya berpikir apakah si calon cewekku nanti ini udah siap dari segi fisiknya atau dari segi psikologisnya untuk menghadapi setiap persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga. Mungkin seperti itu dari saya, Suster. Mungkin mau ditambahkan lagi atau kita lanjut? Ya, dari saya tambahkan. Tantangan juga ya bagi orang muda sekarang, yaitu tidak mau ribet, ya, tidak mau ribet, maunya itu ya seperti yang dikatakan oleh Suster Rahel tadi ya, instan, ya. Dan orang muda zaman sekarang itu tidak berani menghadapi masalah. Kalau masing-masing pribadi, pasangan masing-masing sudah matang betul dalam hidup berkeluarga, pasti yang namanya hidup itu pasti ada masalah, ada tantangan. Nah, orang muda zaman sekarang itu tadi tidak mau ribet dan maunya itu senang-senang, happy-happy, dan juga bebas dari masalah, ya, bebas dari masalah. Itu salah satu juga yang mendasari tantangan orang muda zaman sekarang, ya, untuk membangun keluarga yang bahagia, ya. Menurut saya ini yang perlu kita gali ya dalam diskusi ini. Nanti solusinya seperti apa, terus nanti tindak lanjutnya juga seperti apa ya untuk orang muda dalam membangun hidup berkeluarga. Begitu. Terima kasih, Jessica. Tadi sebelumnya saya nambahkan juga ya sedikit tadi tantangan-tantangan. Yang saya lihat juga itu kebanyakan sekarang tuh anak orang masih muda ya, umurnya masih muda, itu udah berkeluarga gitu. Nah, itu juga penting, mungkin orang muda sekarang tadi ya, karena tadi dipikirnya hidup berkeluarga itu mungkin senang ya, asik gitu. Tapi ternyata butuh konsekuensi, juga harus tanggung jawab yang besar gitu. Nah, mungkin itu juga tantangannya anak muda zaman sekarang pengen istilahnya mencoba begitu, mencoba-coba. Jadi kadang nggak dipikir lebih jauh begitu, sehingga tidak jarang ya di berita atau mungkin di sekitar kita itu orang muda masih muda umurnya ya, belum umurnya masih kayak remaja, tapi sudah menggendong anak gitu kan. Kalau
tidak ada yang mau tambah, diskusi kita cukup sampai di sini. Terima kasih Suster atas kesempatannya. Terima kasih ya, Kak. Semoga diskusi kita malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan bagi teman-teman kita yang lain. Sekian dan terima kasih Suster. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, Suster. Saya Heria. Oke. Ya, terima kasih.